Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik selalu ya. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal latihan IPS kelas 8 bab 1. Ayo kita mulai dengan soal yang pertama. Yang pertama, negara yang berbentuk geografis protrude dan penduduknya mayoritas ras Mongol adalah, ingat, yang menjadi kata kunci dalam soal ini adalah geografis protrude dan ras Mongol. Pilihan yang pertama adalah Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam. Mari kita amati peta berikut. Yang dimaksud dengan geografis protrude adalah bentuk negaranya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat bentuk tangan. Jika kita amati petanya, maka ada dua negara yang berbentuk geografis protrude. Yang pertama adalah negara Thailand yang berwarna hijau dan negara Myanmar yang berwarna ungu. Oke, jadi kita fokus kepada dua negara, yaitu Myanmar dan negara Thailand. Ini yang berbentuk geografis protrude. Kemudian yang mayoritas ras Mongol, maka kita lihat penduduk yang mayoritas ras Mongol adalah negara Myanmar. Kalau Thailand itu penduduknya adalah suku Thai. Jadi jawabannya adalah A. Penduduk Thailand adalah suku Thai. Suku ras Mongol yaitu yang berasal dari Tibet, Myanmar mencapai 72%. Begitu ya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu A. Thailand, B. Myanmar, C. Filipina, D. Kamboja. Mari kita amati peta berikut. Jika kita amati, yang berikut adalah negara Myanmar. Ini yang paling ke arah utara. Jadi cukup jelas, negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu negara Myanmar, atau jawabannya D. Paham ya sahabat? Kita lanjut kepada soal nomor 3. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara ASEAN yaitu cara berpakaian, cara berbicara, upacara perkawinan, kemudian pola makan. Perbedaan iklim berarti di sini berhubungan dengan suhu udara, di mana kalau iklimnya tropis tentunya pakaiannya lebih tipis dibandingkan dengan iklim dingin. Biasanya di sana adalah pakaiannya yang tebal dan berbulu. Jadi bisa kita jawab bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim adalah cara berpakaian, atau jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 4. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkumpasifik adalah sering terjadi banjir, beriklim tropis, banyak memiliki pantai, sering terjadi gempa bumi. Lipatan sirkumpasifik di mana di sana ada lempeng. Apabila terjadi pergeseran lempeng, maka akan terjadi yang namanya gempa. Maka jawabannya adalah sering terjadi gempa, yaitu D. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 5. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Dari keempat negara ini, Indonesia itu adalah terkenal dengan negara agraris. Malaysia halnya juga demikian. Malaysia juga cukup terkenal dengan agrarisnya atau pertanian. Singapura lebih dominan pada sektor industri dan sektor jasa. D. Laos ini juga sangat didukung oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Laos hidup dari sektor pertanian. Maka jawabannya adalah
C, yaitu Singapura. Kita lanjut kepada soal nomor 6. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? A. Myanmar, B. Laos, C. Filipina, D. Vietnam. Sahabat belajar bahwa yang beriklim tropis itu adalah 0 sampai 23,5 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Apabila sudah melebihi 23,5, maka negara tersebut adalah beriklim subtropis. Di negara ASEAN yang melebihi itu adalah negara Myanmar, di mana Myanmar ini sampai 28 derajat lintang utara. Begitu ya. Jadi cukup paham, subtropis adalah negara Myanmar dan satu-satunya negara yang berada di ASEAN yang beriklim subtropis. Untuk soal nomor 7, iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan di apit daratan luas Asia dan Australia. Jawabannya adalah A. Iklim tropis dan iklim musim, B. Iklim tropis dan iklim laut, C. Iklim laut dan iklim hutan hujan, D. Iklim kemarau dan iklim musim penghujan. Yang menjadi kata kunci dalam soal nomor 7 adalah Khatulistiwa dan diapit daratan luas Asia dan Australia. Baik, negara-negara yang berada di sekitar Khatulistiwa pada umumnya adalah beriklim tropis. Dan diapit daratan luas Asia dan Australia ini adalah iklim musim. Jadi jawabannya adalah A. Iklim tropis dan iklim musim. Kita lanjut kepada soal nomor 8. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defense Minister Meeting atau disingkat EDMM membahas bidang A. Sosial, B. Pendidikan, C. Politik, D. Budaya. Baik, jawabannya di sini adalah C, yaitu di bidang politik. Jadi, ADMM adalah pertemuan Menteri Pertahanan se-Asia Tenggara yang membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Jadi, ini termasuk kepada bidang politik. Oke, paham ya sahabat belajar? Kita lanjut kepada soal nomor 9. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara A. Indonesia, B. Singapura, C. Filipina, D. Malaysia. Sebelum keputusan Mahkamah Internasional bahwa Pulau Ligitan dan Sipadan dikuasai oleh Indonesia. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diserahkan kepada Malaysia. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut kepada soal nomor 10. Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain A. Bertambahnya warga asing, memupuk rasa kemanusiaan, meningkatkan persaingan kerja, dan D. Diskriminasi sosial pengungsi. Sahabat perlu ketahui, pada tahun 2015 ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Maka mereka dijuluki sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima manusia perahu tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan. Jadi cukup jelas jawabannya di sini adalah memupuk rasa kemanusiaan. Begitu ya sahabat belajar mengenai pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10. Semoga paham dengan penjelasan ini dan semoga bermanfaat. Untuk soal berikutnya kita bahas pada video berikutnya.